para asatid wal asatidah, wabil khusus keluarga besar Kampung Sunnah Bukit Adzikra, yang saya mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi ikram takzim hormat saya kepada para beliau, juga yang Abah hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, apakah yang ada dalam halaqah subuh Jumat di Majlis Adzikra maupun yang mengikuti media di mana saja berada, wabil khusus anak-anakku sekalian, para santriyin Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Az-Zikra rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sesuatu yang sangat-sangat besar kepada kita, sesuatu yang sangat-sangat agung kepada kita, dan sesuatu yang sangat-sangat mulia kepada kita, di mana kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dianugerahkan berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah hidayatut taufik tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah terbaik, termulia, teragung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Adzikra. 14,5 abad yang silam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, khairul biqa masajiduha. Sebaik-baik tempat di dunia ini, seagung-agung tempat di dunia ini, semulia-mulia tempat di dunia ini adalah setiap masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadis yang lain mengatakan, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini adalah masjid. Dan alhamdulillah, saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dudukan kita di tempat teragung, tempat termulia, tempat terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan besar kita, pulang dari sini kita menjadi hamba-hamba yang diagungkan Allah, yang dimuliakan Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita duduk dalam satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teristimewa setelah Allah dudukan dalam satu tempat yang paling mulia, paling agung, paling dicintai,
Allah Subhanahu wa ta'ala mendudukan kita dalam waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu waktu subuh. 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya sesungguhnya solat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berwaktu-waktu. Allah menetapkan waktu solat itu zuhur, asar, maghrib, isya, dan yang kelima adalah subuh. Jadi kalau menghitung waktu solat itu dari zuhur dulu, baru yang kelima, yang terakhir adalah waktu subuh. Kenapa demikian? Karena solat yang pertama kali didirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para sahabat radhiyallahu anhum adalah solat zuhur. Malam tanggal 27 Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, kemudian kembali ke alam dunia. Jam 11 turun perintah solat. Jam 12 tergelincir matahari, solat pertama kali di alam dunia didirikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat radhiyallahu anhum adalah waktu zuhur. Dari 5 waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendirikan salat, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua waktu zuhur, asar, maghrib, isya itu semuanya adalah baik. Bagaimana tidak baik Allah yang menentukan waktunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengundang pada waktu-waktu itu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ada menunggu setiap hamba yang mau datang waktu sholat pada saat zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada waktu yang terbaik, waktu yang ditetapkan oleh Allah. Tidak ada waktu paling baik, waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu hambanya untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi dari 5 waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih. Ada 1 waktu dari 5 waktu dipilih dari waktu yang baik menjadi waktu yang terbaik, yaitu waktu subuh. Dan ada lagi yang istimewa, karena waktu subuh itu juga ada 5. Ada subuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada subuh yang terbaik dari subuh-subuh hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah subuh Jumat. Dan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang diletakkan dalam tempat yang baik, dalam waktu yang terbaik, dalam subuh terbaik. Ini ghanimah besar, anugerah besar, hadiah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita pada saat ini. Abah sampaikan karena menyampaikan nikmat yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianugerahkan kepada kita adalah perintah. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Dan adapun kau mendapat nikmat dari Rabbmu, fahadis, ceritakan. Kita sedang menceritakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmat ini adalah nikmat agung, nikmat besar.
Menceritakannya dapat pahala, karena setiap perintah, di balik perintah itu ada pahala. Mendengarkan cerita tentang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala juga mendapatkan pahala. Subhanallah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah mendirikan salat subuh di waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah waktu yang terbaik. Salat Johor itu pahalanya 10 kali lipat sampai dengan salat Asar. Salat subuh, salat Isya seolah-olah salat setengah malam. Tapi salat subuh yang diberjamaahkan rakaatnya paling sedikit tapi pahalanya paling besar, seolah-olah salat semalam suntuk. Subhanallah, ini anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat subuh dengan berjamaah, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, memberikan kekuatan kepada kita untuk memperpanjang i'tikaf kita insya Allah sampai dengan waktu Isra. Karena kita ingin mendapatkan kesempurnaan dari waktu subuh yang Allah Subhanahu wa taala ghanimahkan, hadiahkan kepada kita. Di mana tutupnya waktu subuh ini ditutup dengan salat Isra. Allah tidak tanggung memberikan pahala salat Isyraq 2 rakaat mendapatkan pahala seolah-olah haji umroh tamat. Haji umroh yang sempurna. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengulang 3 kali tamah, artinya bahwa kita harus yakin salat Isyraq insyaallah yang akan kita dirikan nanti, kita mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Dan duduk kita di dalam majlis yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini melebihi keagungan majlis-majlis yang lain. Bahkan sering Abah katakan melebihi keagungan majlis sholat, zakat, puasa, bahkan ibadah haji sekali. Karena tolabul ilmi itu dinyatakan di dalam salah satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya bukan fardul tapi hukumnya faridotun. Ini sering Abah ulang-ulang agar kita tahu bagaimana harga nilai kedudukan duduk di dalam majlis ini. Jadi duduk dalam majlis ini adalah hukumnya bukan fardun tapi faridotun. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Tolabul ilmi itu adalah faridotun, bukan fardun. Yang fardun itu adalah sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji dan lain-lainnya. Kenapa tolabul ilmi adalah faridotun? Di dalam kaidah lughah al-arabiyah dinyatakan ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil makna. Ini anak-anak santri jangan ngantuk ngajinya.
Ini ngaji pondok. Bertambahnya huruf menunjukkan akan bertambahnya makna. Fardun dan faridotun itu berbeda. Ada tambahan huruf hijaiyah berupa iya dan tak marbutoh. Artinya apa? Bahwa sholat itu fardun, zakat itu fardun, puasa Ramadan sebentar lagi fardun, ibadah haji buat mereka yang istiqomah fardun, akan tetapi tolabul ilmi lebih fardu. Lebih fardu dari sholat, lebih fardu dari zakat, dari puasa, bahkan lebih fardu daripada ibadah haji sekalipun. Kenapa? Karena sholat, zakat, puasa dan ibadah haji dan seterusnya, bila tidak memakai ilmu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterima. Sholat tidak pakai ilmu ditolak, zakat tidak pakai ilmu ditolak, puasa tidak pakai ilmu ditolak, ibadah haji tidak pakai ilmu ditolak. Oleh karenanya kewajiban tolabul ilmi lebih dari sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Abah ingin ulang lagi biar nanti santri-santri semangat tahu posisi dan kedudukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya. Ini hadis ada di dalam kitab Tanqihul Qaul. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dari kampung halamannya, tiada lain dan tiada bukan hanya untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah. Sarah fahuwa fi sabilillah ketika abah ngaji sama orang tua. Pada saat anak santri keluar dari kampung halaman dilangkahkan kaki pertama. Pada saat keluarga besar kampung sunnah Bukit Adzikro tadi mengeluarkan kaki langkah pertama, maka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah ia melangkah untuk jihad fisabilillah. Apa untuk jihad fisabilillah itu? Seolah-olah memakai baju perang, seolah-olah membawa pedang, membawa tumbak, membawa panah, naik kuda-kuda dipecut, lari ke tengah-tengah medan peperangan, berperang dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak santri tolong jawab, kalau mati apa namanya? Mati apa? Mati syahid. Orang yang mati syahid tidak usah diganti bajunya dengan kain kafan. Karena tidak ada baju yang paling suci, paling bersih mengalahkan baju yang dipakai mati syahid. Orang yang mati syahid tidak usah dimandikan. Tidak ada badan paling suci, paling bersih kecuali badan yang dipakai mati syahid. Bahkan orang mati syahid tidak usah disolatkan, langsung kubur. Allah telah merindukan kedatangannya, surga telah merindukan kedatangannya. Jadi kalau kita ingin bertanya siapa mereka yang sedang dirindukan kedatangannya oleh Allah, dirindukan kedatangannya oleh surga, jawabannya kita yang duduk dalam majlis ini. Kalau tidak percaya, mati sekarang. Hatta yarji'a, sampai dengan pulang. Jamaah halakoh sampai dengan pulang ke rumah sudah tidak lagi dicatat kalau sudah duduk di rumah. Tapi anak-anak santri selama di sini bahwa seolah-olah sedang memakai baju perang, membawa pedang, membawa tumbak, membawa panah, naik kuda, sedang bercampur dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedudukan kalian wahai anak-anakku santri adalah luar biasa pada saat ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya biar betah di pondok, jangan pulang. Tidur kalian adalah sabilillah, makan kalian adalah sabilillah. Jadi kalau ingin tahu para mujahid itu siapa, ini
anak-anak kita santriyin daripada Az-Zikro mereka adalah para mujahidnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian meninggal dunia di sini, jangan ragu kalian dirindukan kedatangannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini kajian yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan ketika mengutus 124.000 nabi dan rasul, Rasulullah SAW tidak mengajarkan lain-lain. Akan tetapi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ilmu iman, ilmu tauhid, ilmu yakin, ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, maka tidak ada tarbiyah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada para nabi, kepada para rasul sampai kepada nabi kita. Yang pertama kali diajarkan adalah makrifat tentang tauhid, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW, gurunya Allah, muridnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, 13 tahun belajar ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang pertama kali yang wajib dipelajari oleh kita setiap umat manusia, seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Ibn Ruslan dalam kitab Zubat. Awalu wajibin al insani ma'rifatul ilahi biistiqoni. Yang pertama diwajibkan kepada setiap umat manusia adalah makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun ibadah solat kita, ibadah zakat kita, ibadah puasa kita, ibadah haji kita, kalau di dalam diri kita tidak ada makrifatullah, yakin yang sempurna kepada Allah, iman yang sempurna kepada Allah, maka ibadah-ibadah itu adalah haba'an mansur. Tidak ada artinya, seperti debu yang ada di atas batu ditiup angin. Dalam satu keterangan, la tasihul ibadat illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah seseorang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali bahwa ia adalah mengenal zat yang ia ibadah. Ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah mengenal kepada zat yang kita ibadahi? Untuk mengenal zat Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita ibadahi, agar salat kita diterima, zakat kita diterima, puasa kita diterima, haji kita diterima, infak sedekah kita diterima, dan seluruh macam-macam ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus belajar makrifat terlebih dahulu. Belajar tauhid, belajar akidah terlebih dahulu. Abah sering ulang-ulang di halaqah subuh bahwa akidah itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama akidah Jabariyah. Tolong santri catat baik-baik dalam hati. Yang kedua adalah akidah Qadariyah, dan yang ketiga adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita ngaku akidah ahlu sunnah wal jamaah, tapi seperti apa akidah ahlu sunnah wal jamaah itu kita tidak mengetahui. Yang pertama adalah akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah adalah akidahnya seseorang yang hanya menekankan, menyandarkan kepada hakikat saja.
Jadi ia berkeyakinan bahwa dalam kehidupan ini ada kekuatan zat Allah Subhanahu wa taala yang menskenario kehidupan kita. Baik dan buruknya kehidupan kita digantungkan oleh ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kita tunggu saja hakikat. Baik buruk kita kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan orang yang berakidah Jabariyah. Yang kedua, akidah Qadariyah. Akidah Qadariyah itu sebaliknya daripada akidah Jabariyah, yang hanya menekankan kepada syariat, menekankan kepada asbab, terputus kepada hakikat. Kalau saya tidak bertani, tidak punya beras, tidak punya sayur, tidak bisa makan. Kalau saya tidak berbisnis, tidak punya uang. Kalau saya tidak bekerja, tidak punya gaji. Semuanya ditekankan kepada syariat, kepada asbab. Terputus dengan hakikat. Ini disebutnya akidah Qadariyah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apakah akidah ahlu sunnah wal jamaah itu? Akidah ahlu sunnah wal jamaah menggabungkan, mensinergikan antara hakikat dan syariat. Kira-kira gambarannya seperti apa? Orang yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, ia sungguh-sungguh melaksanakan syariat yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia sungguh-sungguh melaksanakannya, aturan itu, ketentuan itu, syarat, rukun, kewajiban dan lain-lain sebagainya. Sehingga ia berhasil mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi apabila sudah berhasil, tidak diaku bahwa itu adalah hasil. Akan tetapi ini adalah hakikatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana setelah ia melakukan syariat, melakukan asbab, kemudian tujuannya tidak tercapai, katakanlah gagal. Maka seorang yang berakidah Ahlus Sunnah memiliki sebuah akhlak, tidak menyalahkan siapa-siapa orang lain, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi introspeksi kepada dirinya. Kenapa ini tidak berhasil? Karena mungkin ada kekurangan syariat, asbab dan lain-lain sebagainya yang semestinya ia lakukan, kemudian ia tidak lakukan. Subhan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi kepada dua bagian. Tolong anak-anak santri dicatat dalam hati. Yang pertama akidah uluhiyah atau ilahiyah. Yang kedua akidah nubuwiyah atau nabawiyah. Akidah uluhiyah terbagi kepada tiga bagian. Yang wajib pada Allah, jumlahnya ada 20. Yang mustahil pada Allah, jumlahnya ada 20 karena kebalikan daripada yang wajib. Yang ketiga yang jaiz pada Allah, jumlahnya ada 1. Kemudian yang wajib, akidah nabawiyah atau nubuwiyah, menjadi 50. Ulama tauhid mengistilahkan dengan aqidatul khamsin. Apa? Aqidatul khamsin. Apa anak santri? Aqidatul khamsin. Apakah aqidatul khamsin itu? Aqidatul khamsin itu adalah manakala kita pelajari dan kita yakini, maka akan mencapai kedudukan
iman, yakin, makrifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, yakin dan makrifat kepada para nabi dan para rasul. Jadi kalau mereka ingin mendapat kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan iman kepada para nabi dan kepada para rasul, kemudian tidak melewati pelajaran aqidatul khamsin, maka nonsen dia akan mendapatkan iman yang sempurna, makrifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para rasul. Sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala ada 20. Yang 20 dibagi kepada 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Jumlahnya ada 1, wujud. Yang kedua sifat salbiyah. Jumlahnya ada 5. Idam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Kemudian yang ketiga adalah nafsiyah, salbiyah. Kemudian yang ketiga adalah, ada yang masih ingat? Apa yang ketiga? Yang ketiga apa? Itu yang jumlahnya ada 7. Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kala. Gitu. Apa? 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 Yang ketiga apa? Apa? Sebutkan apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Yang pertama adalah nafsiyah, kemudian yang kedua adalah salbiyah, kemudian yang ketiga apa? Abah lupa. Ma'ani, dan yang keempat adalah maknawiyah. Alhamdulillah ada yang ingat. Ma'ani ada 7. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Maknawiyah juga ada 7. Qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basor, basiron, mutakallim. Kemudian sifat nubuwiyah atau nabawiyah itu ada 4. Yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah amanah, dan yang ketiga adalah tablik, dan yang keempat adalah fatona. Alhamdulillahirabbil alamin. Sifat nafsiyah sudah, sifat salbiyah sudah, sifat ma'ani sudah, sifat maknawiyah sudah. Kemudian akidah nabawiyah, sifat sidik sudah. Sekarang masih membahas sifat amanah, yaitu di mana Rasulullah, para nabi, para rasul wajib memiliki sifat sidik, amanah, tablik, dan yang keempat patona. Artinya apa? Bahwa wajib kepada kita orang mukallaf beragama Islam, kemudian sudah memiliki akal. Kemudian yang ketiga adalah usia perempuan 9 tahun, laki-laki 15 tahun. Meyakini bahwa para nabi dan para rasul itu memiliki 4 sifat: sidik, amanah, tablik, dan fatona. Kalau kita tidak memiliki keyakinan bahwa para nabi, para rasul memiliki keempat sifat: sidik, amanah, tablik, dan fatona, maka batal keyakinan kita kepada para nabi, kepada para rasul, batal makrifat kita kepada para nabi dan kepada para rasul.
Oleh karenanya, yakinkan oleh diri kita bahwa para nabi, para rasul itu memiliki sifat sidik, memiliki sifat amanah, memiliki sifat tablik, dan memiliki sifat patona. Sifat sidik sudah jelas dibahas kemarin. Sekarang kita membahas sifat atau amanah. Kemarin sudah Abah jelaskan bahwa amanah itu terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama, amanah ala nafsi. Yang kedua, amanah ala nasi. Yang ketiga, amanah alal khalqi. Dan yang keempat, amanah alallah. Ala nafsi, ala nasi, alal khalqi, alallah. Amanah kepada diri kita. Diri kita ini amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sam'a wal basara wal fuada kana ulaika anhu mas'ula. Setiap pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat lain mengatakan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang keluar dari lisan kita kecuali akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ini yang berkaitan dengan amanah ala nafsi. Yang kedua, amanah ala nasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu man amanahun nas ala amwalihim wa dimai. Orang yang beriman itu, orang yang makrifat itu adalah orang yang diberikan amanah untuk setiap manusia, untuk mengamankan, untuk menyelamatkan dirinya dan untuk menyelamatkan hartanya. Ini amanah ala nas. Kemudian yang ketiga adalah amanah alal khalqi. Apa itu amanah alal khalqi? Bahwa kita punya amanah untuk menebar kasih sayang kepada setiap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Dalam hadis qudsi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Orang yang menebar kasih sayang, Allah subhanahu wa ta'ala akan berkasih sayang kepada mereka. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian dengan mereka yang ada di bumi, bukan hanya dengan manusia. Berkasih sayang dengan hutan, berkasih sayang dengan sungai, berkasih sayang dengan laut, berkasih sayang dengan gunung, berkasih sayang dengan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akibat daripada kita kasih sayang dengan seluruh makhluk, Allah akan mendatangkan kasih sayang kepada kita. Yang di langit akan mendatangkan kasih sayang kepada kita. Ini namanya amanah alal khalqi. Dan yang terakhir, amanah alallah. Amanah alallah terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah dakwah, dan yang ketiga adalah khalifah. Ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala 14,5 abad yang silam telah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, dari ujung rambutnya manusia sampai dengan ujung kakinya manusia, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala illa liya'budun. Illanya istisna mufarraq, hanya dan hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain-lain. Kalau begitu tidak boleh bekerja, tidak boleh bertani, tidak boleh berdagang, tidak boleh berbisnis. Boleh, asal pertanian kita, perdagangan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, semuanya memiliki nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya, justru karena bisnis kita, dagang kita, kerja kita mengganggu terhadap ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua adalah dakwah. Ini bahasannya panjang, gak mungkin cukup Abah bahas sekarang. Yang ketiga adalah khalifah. Abah ingin sampaikan ini kesempurnaan konsep Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan amanah. Begitu. Terutama amanah Allah. Kalau kita ibadah konteksnya pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dakwah konteksnya kita dengan sesama umat manusia. Sedangkan konteksnya khalifah yang ayatnya jelas, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala telah diangkat menjadi khalifah. Untuk apa? Sebagai kepanjangan tangan daripada Allah Subhanahu wa taala menebar keamanan, menebar kenyamanan, menebar kasih sayang di alam dunia ini. Jadi agama Islam ini luar biasa agama. Rahmatan lil alamin. Oleh karenanya kalau di sebelah sana ada yang menuduh agama Islam teroris, bahkan kemarin ada bom bunuh diri, enggak ada. Konsep Islam semacam itu tidak ada. Yang ada bahwa konsep Islam itu adalah merupakan kepanjangan tangan daripada Allah Subhanahu wa taala, menebar kedamaian, menebar kasih sayang, dan menebar kehidupan yang damai di alam dunia ini. Ini barangkali secara kerangkanya yang dapat Abah sampaikan. Insya Allah Jumat yang akan datang kita akan coba membahas tentang dakwah, kemudian berikutnya tentang khalifah. Yang hari ini sangat ditakuti kata-kata khalifah itu oleh kelompok-kelompok tertentu. Padahal subhanallah, khalifah itu adalah konsep Allah. Tidak bisa ditolak. Mau menolak konsepnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kehidupan di dunia dan di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.